hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Harus betul-betul adil dan ini berat, tidak mudah. Jadi kalau hakim sudah tidak jujur, wah rusaklah negeri ini. Kalau hukum sudah tidak ditegakkan, rusak juga negeri ini. Ini Ibnu Alan bilang wa akhdil amwal. Jadi saya dukunglah RUU perampasan aset ya. Ngariksa mendukung disahkan. Masa nggak bisa cepat RUU haji saja bisa cepat kemarin kan? Ulaikal al-muluk al-qudama maka himmatuhum wajtihaduhum fi imaratu wilayatihim. Jadi pertama kali jadi penguasa itu mereka itu kanat himmatuhum, himmah itu apa ya? Visinya itu wajtihaduhum dan komitmennya itu fi imaratu wilayatihim. Pokoknya untuk memakmurkan negerinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sobat Ngariksa, alhamdulillah pada malam ini kita bisa jumpa lagi di dalam Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara secara live, secara langsung pada hari Jumat tanggal 5 September 2025 yang alhamdulillah sekarang ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mungkin sudah mau masuk ke tanggal 13 ya, yang itu adalah hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu mengapa kita libur pada hari Jumat tadi ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita bisa sekalian mengambil teladan-teladan dari Kanjeng Rasulullah SAW untuk membahas tema yang akan saya sampaikan pada malam ini. Sobat Ngariksa, sudah lama juga saya tidak live ini. Terakhir live seingat saya itu waktu di Taif di Arab Saudi beberapa waktu lalu ya. Itu pun barangkali ada sedikit kendala audionya. Mudah-mudahan sekarang ini lancar kita insya Allah. Pada malam ini kita akan membahas tema tentang pesan semesta pada penguasa. Saya menyampaikan di dalam pengantar bahwa kita akan membacakan khususnya kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah karangan Ibnu Alan, Muhammad Ibnu Alan Ibnu Alan. Jadi Muhammad kita biasa mengenalnya Ibnu Alan ya. Ini adalah satu manuskrip berbahasa Arab yang ditulis oleh seorang ulama di Mekah pada abad ke-17, Ibnu Alan, yang ditulis atas istifta, jadi permintaan fatwa dari Sultan Abu Al-Mafakhir. Nanti kita akan jelaskan gitu ya. Mengapa kita membahas manuskrip ini? Karena kita tahu tentu saja kita sangat bersedih bahwa belakangan ini pada hari-hari ini kita kembali bangsa kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, bergejolak di beberapa tempat tanggal mungkin mulai tanggal 25, 26, 28, kemudian puncaknya tanggal 31 begitu ya, bulan Agustus lalu. Ini adalah kita baca sebagai satu pesan dari semesta, pesan dari alam untuk kita semuanya bangsa Indonesia. Kita akan mencoba untuk melihat itu dari nilai-nilai luhur bangsa kita gitu ya. Tentu semuanya tahu, bahkan di sini juga banyak mahasiswa, banyak aktivis yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sudah hadir di Pondok Ngariksa ini. Itu dimulai dari sesuatu yang barangkali tak terduga begitu ya. Barangkali kita lupa, bawah sadar orang yang sedang berkuasa lupa bahwa ada nurani yang tidak bisa dilawan, ada kebenaran yang seandainya sudah terdesak maka itu akan keluar dari semua orang bahkan begitu. Kita tahu bahwa ini berawal dari Pati, kemudian sangat menyedihkan itu menjadi sebuah tragedi. Saya menarasikan di sini berawal dari Pati, lalu menjadi tragedi akibat kaum berdasi minim empati. Saya tadi menyebut soal nurani, soal kebenaran, sehingga ketika kebenaran itu dilawan dengan satu kesombongan bahwa oke, silakan kalau
mau demo nggak usah 5.000, 50.000 juga boleh, kira-kira begitu. Itu adalah satu ekspresi sepertinya tidak bercanda, tetapi lupa bawah sadarnya bahwa sebetulnya ada sesuatu yang dilawan di situ, yaitu hati nurani rakyat. Nah, oleh karenanya terjadilah apa yang kita saksikan sekarang. Tentu saya tidak akan membahas ini semuanya, karena semuanya juga sudah tahu, sudah mengikuti. Ini adalah sebagai latar saja bahwa sampai menimbulkan korban. Saudara Afan Kurniawan, saudara kita yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian sekarang sudah tiada. Tentu saja nyawa tidak bisa diganti, meskipun sudah ada jaminan dari negara untuk keluarganya ya. Untuk itu, Sobat Ngariksa, mari kita bacakan suratul Fatihah bagi Muslim, bagi yang beragama lain. Mari kita doakan. Mudah-mudahan saudara Afan Kurniawan ini mendapat ketenangan dan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Ala hadiniyah, sya'unillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, tentu sangat disesalkan apa yang sudah terjadi, tetapi kita sebagai umat beragama sebetulnya, khususnya Muslim ya, dalam hal ini tentu kita ingat surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat 8 yang ingin saya ingatkan. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Betapapun ada orang pihak yang tidak adil kepada kita, sesungguhnya agama kita mengajarkan, dan saya yakin juga agama lain juga mengajarkan, kebijaksanaan lain mengajarkan bahwa tidak sepatutnya untuk dibalas dengan ketidakadilan. Penjarahan rumah, penjarahan, pengambilan barang-barang, perusakan, itu adalah satu perbuatan yang juga memang tidak dibenarkan secara hukum. Meskipun kita paham alasannya kenapa, karena ini adalah akibat saja. Bukan itu sesungguhnya yang menjadi akar masalahnya. Yang menjadi akar masalahnya sudah disampaikan oleh teman-teman kita, oleh saya terus terang saja, saya cukup surprise bahwa awalnya kita agak pesimis, kita agak melihat generasi muda, generasi milenial yang suka kita anggap kurang baca, suka kita anggap generasi yang tidak punya buku karena pakai PDF saja, kemudian main game saja. Tapi tiba-tiba saja saya secara pribadi cukup terhenyak bahwa ternyata banyak dari mereka, anak-anak muda generasi milenial yang punya pemikiran yang keren, kemudian punya hati nurani yang ketika disatukan itu menjadi satu kekuatan, dan menyampaikan tuntutan ini, merumuskannya 17+8 ini tidak mudah. Mungkin kita perlu FGD, perlu fokus group discussion terlebih dahulu begitu ya, untuk merumuskannya. Tapi dalam beberapa hari saja rumusan yang ini sangat mengakar sebetulnya yang sedang disampaikan, itu sudah disampaikan kepada Presiden, sudah mendapatkan respon dari seluruh elit besar, elit tertinggi di negeri ini, bahkan juga yang terakhir pada hari ini saya update, karena ini sebetulnya deadline-nya hari ini ya, pada hari deadline-nya 5 September 2025, tuntutan yang tentu saja kita semuanya tahu isinya, pada tadi sudah diterima secara simbolis katanya oleh sebagian dari anggota DPR. Kita berharap mudah-mudahan kekerasan berhenti, tindakan anarkis juga tidak dilakukan, tetapi yang secara substantif juga ini bisa direalisasikan. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya, karena Ngariksa tidak akan membahas ini. Ngariksa ini bukan podcast politik, bukan diskusi politik, tapi pertanyaannya kemudian, kenapa ini berulang? Kenapa beberapa dari penguasa, beberapa dari yang sedang mendapat amanah itu seperti tidak punya rasa? Nah, ini akan kita coba ingatkan kembali dengan nasihat-nasihat dari para ulama yang ada di dalam manuskrip kuno. Sobat Ngariksa, kita punya satu manuskrip yang keren banget loh. Ini sebelum masa kejayaan Kesultanan Aceh abad ke-17. Ini dari mulai abad 16, itu Banten, Kesultanan Banten itu sudah melahirkan satu aktivitas keilmuan yang luar biasa. Banten di abad 16, kemudian masuk ke abad ke-17, di mana Aceh masuk ke kejayaannya. Jadi Banten paling duluan ya. Gitu. Nah, ini ada satu manuskrip
judulnya Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah Anil As'ilah Al-Jawiyah. Al-Mawahib, Al-Mawhab, Al-Mawhib, jamaknya Al-Mawahib itu kira-kira semacam karunia begitu ya, semacam pemberian karunia yang sifatnya ilahi. Anil As'ilah Al-Jawiyah artinya itu yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat Jawi. Kita tahu risetnya Profesor Azumardi Azra, guru kita semuanya, bahwa ashab al-Jawiyin, jamaat al-Jawiyin, itu artinya adalah komunitas masyarakat muslim Nusantara yang ada di Mekah begitu. Nah ini al-Jawiyah itu, Jawi itu adalah Nusantara begitu. Jadi al-Jawiyah itu maksudnya adalah ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Nusantara, dalam hal ini dari Banten ya, bukan berarti dari Jawa saja. Bisa jadi al-Jawi itu bila Jawa itu bisa jadi Aceh, Sumatera. Nah ini isinya itu minta fatwa. Jadi ini ditulis oleh Ibnu Alan, seorang ulama terkemuka yang bisa nanti kita bisa lihat di pengantarnya seperti apa profilnya gitu ya, saya sampaikan. Isinya itu ditulis atas permintaan fatwa dari penguasa Banten, Pangeran Ratu Sultan Abu Al-Mafakhir. Lihat bahwa Sultan Abu Al-Mafakhir berkuasa sampai 1651. 1651 Syekh Abdul Rauf Singkal saja belum pulang dari Mekah. 1643 terjadi pembakaran karya-karya Hamzah Pansuri dan Al-Sumatrai di Aceh ya oleh Fatwa Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Abdul Rauf Singkal baru kembali ke Aceh 1661, 10 tahun kemudian. Masa kejayaan itu semakin berlanjut ya di Aceh. Tapi di Banten ini sudah ada dialog antara Sultan dengan Syarif di Mekah, dengan ulama di Mekah begitu ya. Jadi ini sebetulnya literasi yang amat sangat luar biasa, dan hebatnya itu mengadres, sebenarnya menasehati para penguasa gitu. Tapi kalau yang ini Sultan Abu Al-Mafakhir ini justru minta fatwa gitu, minta dinasihati gitu oleh ulama. Jadi, presiden minta nasihat ke ulama itu kan keren tuh kan. Ulamanya tentu saja ulama yang betul-betul memberikan nasihat yang baik, tidak hanya yang membenarkan saja, kira-kira begitu. Nah, mungkin Sobat Ngariksa ingat bahwa Sultan Abu Al-Mafakhir ini pendahulu Sultan Ageng Tirtayasa ya. Sultan Ageng Tirtayasa, pelanjut Sultan Hasanuddin, kira-kira begitu gambaran sejarahnya. Bagi para filoloh, bagi para pengkaji yang ingin membaca secara langsung, manuskripnya sejauh ini baru ada 2, saya tidak tahu kalau ada tambahan. Bahkan Andrew Peacock di dalam bukunya yang terakhir itu hanya menyebut 1 yang ada di Perpustakaan Nasional A101, menyatu dengan karya-karya Syekh Yusuf Makassar, Zubdatul Asrar ya. Bahkan aksaranya juga sama. Kita tahu Zubdatul Asrar ditulis di Banten juga kan, di masa Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi tradisi intelektual kita itu kalau tahu 1 nyambung ke yang lain-lainnya begitu. Nah, tapi yang satu lagi itu ada sebetulnya menurut penelitiannya Profesor Jajat Burhanuddin di Leiden University Library. Nah, dengan kodenya saya sebutkan di sini 7405. Barangkali bagi Sobat Ngariksa yang ada di Leiden sana mungkin bisa lihat gitu. Karena untuk sekarang ini saya tidak akan membacakan semuanya, hanya sebagian saja. Ini isinya ada 10 nasihat bagi para raja dan para penguasa di dalam bentuk soal jawab. Namanya Al-As'ilah Al-Jawiyah kan, jadi ada as-su'al awal, lalu al-jawab dan seterusnya. Dan inspirasi jawaban dari Ibnu Alan itu banyak dari nasihat al-muluk, nasihatul muluk, karangan Imam Al-Ghazali, yang tentu saja juga merujuk pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis dari Rasulullah SAW. Jadi paslah malam ini itu kita ngariksa isu yang sedang hangat, supaya kita juga tercerahkan, supaya tidak dianggap masa lalu itu tidak hubungannya dengan masa kini, tetapi juga pas sekalian dengan kita maulud Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya. Sobat Ngariksa, kita coba lihat dulu ini di halaman yang saya tampilkan. Ini halaman pertamanya, Arab, di bawahnya itu pegon. Nah, ini yang pegon ini saya tidak ahlinya, saya harus jujur ya. Kalau Jawi saya lancar, tapi kalau yang pegon itu saya ngerti tetapi tidak fasih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman ya karim. Alhamdulillahilladzi akhadha ala ulil ilmi idza su'ilu 'anil ilmi. Asyari kalau tidak salah. An-Nafi. Jadi ini kira-kira isinya itu adalah pengantar bahwa
orang-orang yang punya ilmu itu kalau ditanya tentang sesuatu, mereka itu menjawab gitu. Idza su'ilu 'anil ilmi syari'an nafi ayyaqumu bil jawab. Lalu mereka meniatkan untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan. Kira-kira begitu. Karena ini kan ceritanya ditanya, jadi ya saya mohon izin mau menjawabnya karena ini insya Allah bermanfaat. Kira-kira seperti itu menurut Ibnu Alan ya. Ini profil dari pengarangnya Ibnu Alan. Wa ba'du fayaqulu faqirun rahmat. Nah, saya ingin ngasih disclaimer dulu atau catatan dulu ya sebelum saya membacakan. Di dalam manuskrip versi Perpusnas ini banyak sekali kesalahan harokat. Kalau bagi yang paham nahunya, nah nanti mungkin ini kok harusnya rofa, fathah tapi doma dan seterusnya. Itu biasa ya. Fayaqulu faqirun rahmata maulah al-ghani, berkatalah seorang yang fakir yang mengharapkan rahmat dari Tuhannya al-ghani, amman siwahu al-mutakhassis bi hikmatillahi ta'ala bi iqrahin sahihin al-Hafidz al-Bukhari wa khatamahu bi jawfi ka'batillahi. Jadi ini menggambarkan Ibnu Alan itu seorang yang hafidz, seorang ahli hadis, seorang yang menghatamkan kitab Al-Bukhari, bahkan menghatamkannya itu di bawah lindungan Ka'bah gitu, bi khaufi ka'batillah gitu. Yang bernama Muhammad Ibnu Ali Ibnu Alan As-Siddiqi Al-Asy'ari As-Syafi'i. Kita tahu berarti secara teologis itu adalah Asy'ariyah, secara fikhiyah itu Asy-Syafi'i. Ia mendefinisikan dirinya sebagai khadimis sunnah an-nabawiyah. Di situ tertulis an-nubuwiyah ya. Sebagai pelayan sunnah, artinya memang ahli hadis. Ibnu Alan ini kita akan lihat bahwa jawaban-jawabannya selalu berdasarkan pada hadis Nabi. Bil Haramain Asy-Syarifain, artinya di Makkah dan di Madinah. Haramain. Kita tahu ya dua kata itu merujuk pada Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Aqarrahullahu bigufrihi dzanbah. Ia mengaku sebagai seorang yang saya masih banyak dosa. Jadi kalau jadi orang besar, jadi orang ulama, jadi orang penguasa pun gitu, itu jangan merasa besar, jangan merasa pintar. Selalu menganggap dirinya itu ini banyak dosa, banyak kesalahan. Ya dimuliakan lebih karena Allah belum membukakan aib saja. Kira-kira begitu. Makanya bahasanya bighafi dzanbahu wa satarahu aibahu. Dan berharap untuk wasitri aibahu. Berharap untuk ditutupi aibnya oleh Allah gitu ya. Ini poinnya sebetulnya saya gambarkan di sini itu Ibnu Alan seorang yang terkemuka tetapi rendah hati. Saya nitip kepada para sobat ngariksa supaya tidak kejadian lagi gitu ya, kalau sudah menjadi orang besar, menjadi penguasa, tetaplah rendah hati. Mungkin pesannya begitu dari Ibnu Alan. Ini judulnya sobat ngariksa, hadhi risalah tusamma al-mawahib ar-rabbaniyah anil as'ilah al-jawiyah ya. Di sini ada harapan dari pengarang, mudah-mudahan ini bermanfaat dan syukurlah. Berarti berapa tahun ya dari abad 16 sampai ke sekarang? Berapa abad? 17, 18, 19, 20 ya 500 tahun. Syukurlah kitab yang beliau tulis dibacakan sekarang di Pondok Ngariksa ini. Sobat Ngariksa menyimak. Alhamdulillah, artinya terus bermanfaat ya. Ini bagian muqaddimah yang menjelaskan tentang asal usul dari pertanyaannya. Kalau bagi yang meneliti kitab sebetulnya muqaddimah itu penting sekali. Nah, kita lihat coba. Al-as'ilah waridah minal Mulk al-Karim al-Haqiq bil ijlal wa tajlil. Pertanyaan-pertanyaan ini datang dari seorang raja yang amat mulia. Artinya Sultan Abu al-Mafakhir itu sangat dihormati oleh Ibnu Alan. Didefinisikannya itu al-Karim bil ijlal wa tajlil wa takrim mulk al-Islam, raja Islam. Abad 16 lo bayangkan betapa kuatnya Kesultanan Nusantara, berwibawa sekali. Mulkil Islam wal muslimin, nasiri syariati sayyidil mursalin. Penolong dari Nabi, syariatnya Nabi. Qomi'il kafarah wal mubtadi'in, orang yang selalu menentang pada kekufuran, menentang pada ketidakbaikan, yaitu Abi al-Mafakhir. Jadi mungkin ini mujamalah itu memuji gitu ya, memuji. Tetapi tidak mungkin dilakukan kalau seandainya orangnya memang tidak mulia. Jadi saya sih membayangkan pada saat itu seorang yang sudah nausiri syariati sayyidil mursalin masih bertanya kepada orang lain, kepada gurunya. Artinya rendah hati sekali gitu Sultan Abu al-Mafakhir ini ya. Abi al-Mafakhir Abdul Qadir al-Jawi Asy-Syafi'i. Adamallahu majdan dan seterusnya begitu ya. Hada as-su'alul awal. Ya, bentuknya begitu. Itu apa tuh bahasa ketutup ya bahasa Jawanya.
Di sini Sobat Ngariksa pasti banyak yang bisa bahasa Jawa. Nanti bisa dilihat. Yang jelas ia seorang yang sangat bijaksana meskipun seorang penguasa. Coba bayangkan sekarang ada tidak presiden sekarang yang ya sudah hebat lah gitu, nggak tahu di dunia ini siapa, masih konsultasi kepada tokoh spiritual. Asik sekali kalau begitu kan. Ya mungkin sering-sering nanti konsultasi ke manuskrip, konsultasi ke Ngariksa barangkali kan. Ya, jadiinlah Ngariksa sebagai penasehat presiden gitu kan. Misalnya gitu ya. Tapi takutnya nanti saya lupa juga jadi penguasa juga ya gitu. Naudzubillah wal yaudzubillah. Mudah-mudahan tidak. Sobat Ngariksa minum dulu ya. Ini saya semangat sekali agak ngebut jadi ingin minum sebentar. Bismillah. Nah, berikutnya. Masalah pertama apa? Hadza as-su'alul awal. Ikilah tetakonan ya. Maksudnya, hah? Iya, pertanyaan kan? Ya, tuh ada alam petakonan. Pitakonan. Nah, biasalah orang Sunda kan, pitakonan. Ikilah pitakonan kang dihin ingandiko Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama ini apa? Ini saya kasih judul adil itu berarti tidak memperberat hukuman di luar batas. Mari kita lihat. Ini ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yu'ta bil bulati yaumal qiyamah, kata Rasul. Yu'ta akan didatangkan. Siapa? Bil bulati. Para penguasa itu yang berdasi itu, anggota DPR, kemudian presiden, bupati, gubernur, dan seterusnya. Itu semuanya nanti akan didatangkan, dikumpulkan pada hari kiamat itu. Fayaqulu, kemudian berkata, siapa Allah Azza wa Jalla wa'ala. Antum, kalian para penguasa, kuntum ru'ata khaliqati. Kalian itu kan sudah aku kasih amanat ya sebagai ru'at. Ru'at itu ar-ra'i, yang memelihara. Ru'ata khaliqati, pemelihara, penjaga makhlukku. Kamu jaga ya makhlukku ya. Semesta ini punyaku loh, kata Allah kira-kira begitu. Wa khazainata milki, dan menjaga semua kekayaan kerajaanku di ardi, di bumi. Tsumma yaqulu. Nah, kemudian Allah bertanya nih, ada salah seorang penguasa, nggak tahu siapa nih. Penguasa di negara manalah mungkin. Tsumma yaqulu li ahadihim. Allah berkata kepada salah seorang di antara mereka, sini. Lima darabta ibadi fawqal haddil ladzi amartu bih. Lima darabta, kenapa engkau pernah menghukum waktu di dunia ibadi hambaku fauqal haddi, di atas batas alladzi amartu bihi, yang pernah aku tentukan batasnya. Kalau si A itu melanggar seperti ini, hukumannya itu kira-kira seperti ini. Tentu ini hukum syariat ya, karena kan ini konteksnya di dalam Islam. Kenapa ketika kamu menghukum kok dilebihkan? Karena dia tidak bisa melawan, karena dia tidak punya backing barangkali begitu. Fayaqulu. Lalu si penguasa yang ditanya itu menjawab, ya Rabb, ya Tuhanku, bukan begitu. Innahum, sesungguhnya mereka yang aku hukum itu asauka, mereka itu maksiat kepada engkau ya Allah. Wa khalafuka, dan mereka itu menentang kepada engkau. Jadi aku hukum seberat-beratnya, bahkan melebihi dari yang engkau sebutkan di dalam ketentuan, di dalam undang-undang. Nah, fayaqul, maka Allah menjawab, la yambaghi ayyasbiqa ghadabuka ghadabi. Tidak boleh kemarahanmu, kecenderunganmu, keberpihakanmu itu melebihi kemarahanku. Begitu kata Allah. Jadi tidak boleh juga ketika mentang-mentang pegang palu hakim kemudian menjatuhkan hukuman kepada orang yang ini mah aku nggak suka nih sama dia nih. Pasalnya sih sebetulnya cuma 3 tahun. Aku tambah dari 10 tahun misalnya. Itu yang tidak boleh. Nah, saya tidak tahu di negeri kita terjadi atau tidak ya. Kita lihat masing-masing saja. Ngariksa hanya memberikan teksnya gitu. Yang kedua, masih di dalam yang pertama. Kan yang satu ditanya tadi. Kemudian yang satu lagi summa yaqulu lil akhar. Di dalam hadis itu diceritakan Allah kemudian bertanya lagi kepada yang penguasa yang lainnya. Sini, aku tanya, lima aqabta ibadi aqalla minal haddil ladzi amartu bi. Sekarang kamu kenapa waktu di dunia kamu ini punya kekuasaan, lalu kamu menghukum hambaku, tapi lebih ringan. Seharusnya itu dia dihukum seumur hidup.
Seharusnya itu dia dihukum mati bahkan karena kejahatannya luar biasa. Tapi kok kamu hukum cuma 1 tahun, bahkan di 17 Agustus menjadi merdeka, bebas lagi misalnya begitu ya. Kalau di 17 Agustus, fayaqulu, mencoba menjawab si hambanya, ya Rabb, wahai Tuhanku, rahim tuhum, itu aku lakukan karena aku sayang sama mereka, aku kan kasihan sama mereka. Jadi aku ingin menunjukkan bahwa aku ini bijak lah, kira-kira begitu. Aku ini membela mereka. Rahimtuhum. Fayaqulullah, kata Allah, jangan begitu. Kuntu arhama minni. Kunta arham minni. Kamu mau mengatakan bahwa kamu lebih kasih sayang lebih penyayang daripada aku. Khudu alladzi zada walladzi naqasa. Harus adil, ambil kalau memang harus dilebihkan, kalau kurangkan. Tapi tidak boleh yang harusnya kurang lebih, yang lebih kurang. Itu adil, kira-kira. Kata Ibnu Alan, gitu ya. Ini sebetulnya kutipan juga dari Imam Al-Ghazali dari Nasihat Al-Muluk. Fakhshaw bihi mazawaya jahannam min Nasihat Al-Muluk anil Imam Al-Ghazali. Begitu. Jadi adil itu tidak mengurangi hukuman secara subjektif. Jadi kalau adil yang pertama tadi tidak memperberat hukuman di luar batas, kalau yang kedua itu tidak mengurangi hukuman secara subjektif, itu keseimbangan yang luar biasa. Nah, ini baru satu nih Sobat Ngariksa. Mudah-mudahan kita keburu ya sampai jam 12 malam. Kemudian di halaman berikutnya Sobat Ngariksa ada satu kalimat. Kita lihat di sini, di mana nih? Wal hadis sharih. Hadisnya jelaskan fi hurmati tajawuzi waliyil amri, bahwa haram seorang penguasa itu melewati batas al-hududa wa zawajir allati nasabaha Allah taala li ibadihi ziyadatan wa nuqsan, gitu. Oleh karenanya saya sebutkan di sini penguasa itu harus adil, tidak boleh melebihi batas dalam menegakkan hukum baik dengan cara memperberat maupun mengurangi hukuman secara subjektif. Ini elaborasi dari yang tadi ya, intinya ya. Kemudian Ibnu Alan mengutip satu perumpamaan dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan yaumun min imamin adil, satu hari saja dari seorang presiden, dari seorang imam, seorang gubernur, bupati atau pemimpin di RT bahkan suami atau mungkin istri juga di rumah sama saja gitu ya. Kalau dia menjadi imam, satu hari saja di seorang imam yang adil itu lebih utama min ibadati sittina sana, ketimbang beribadah 60 tahun. Ibadah tapi tanpa ilmu misalnya begitu. 60 tahun ibadah itu masih lebih baik adil satu hari. Itu luar biasa lah. Tentu saja jangan dihitung benar-benar 60 hari ibadahnya. Tetapi ini satu analogi yang ingin menggambarkan betapa adil itu penting. Coba kita pergi ke Eropa. Ya, kadang-kadang kita melihat keadilan Islam di sana. Coba waktu saya di Jerman tahun 2006 selama 2 tahun. Orang yang penghasilnya lebih tinggi, itu lebih tinggi lagi pajaknya. Sampai waktu itu kolega kami yang dari Indonesia juga, itu penghasilannya lebih besar, 45% pajaknya itu. Mungkin kalau saya waktu itu berapa persen begitu, karena saya sebagai fellow waktu itu ya, mendapatkan beasiswa. Tetapi dengan pajak yang besar itu, transportasi kereta dibikin gratis, dalam waktu-waktu tertentu sekolah dibikin gratis dan semuanya. Itu satu keadilan yang kadang-kadang kita lihat di negeri sana. Kemudian pejabatnya juga naik sepeda, naik MRT lah kalau di sini sama-sama gitu ya. Jadi itu adil, itu luar biasa. Sekarang itu yang sedang digugat oleh anak-anak muda, keadilan yang hilang dari para penguasa. Yaumun min imamin adil afdal min ibadatin. Wa haddun yuqamu fil ardi bihaqqihi, hukum yang ditegakkan di muka bumi ini dengan benar, satu saja hukumnya, nggak usah banyak-banyak. Itu azka fiha min matarin, lebih baik, lebih suci daripada hujan arba'ina aman, selama 40 tahun. Itu luar biasa ya. Hujan kita sangat berharap. 40 tahun hujan itu, ya tentu saja hujan jangan berlebih-lebihan juga ya. Di Muri Salim juga kemarin banjir soalnya. Apalagi di Bintaro ya, ada banjir juga kan. Kalau segini banjirnya kan. Jadi maksudnya adalah hujan sebagai rahmat di sini. 40 tahun itu akan tetap lebih baik akan lebih baik kalau ada satu hukum yang ditegakkan dengan baik, itu dengan adil ya. Berikutnya di halaman berikutnya ini ada satu
kalimat ya, itu penjelasan ilustrasi seseorang yang bernama Usamah. Atasfa'u ya Usamah fi haddin min hududillah. Jadi ada Usamah, panjang ceritanya ya. Usamah itu kaitan dengan Abu Sufyan, dia menjadi gubernur di Irak, tapi saya tidak akan cerita secara detailnya. Tetapi ia menjelaskan bahwa penguasa pada masa lalu itu binasa itu apa ya, kalau lengser ke Prabonnya gitu, jatuhnya penguasa pada masa lalu itu akibat tidak adil sebetulnya. Di sini nih, innama ahlakal ladzina min qablikum innahum kanu idza saraqa. Dulu itu penguasa yang akhirnya terguling karena mereka itu ketika ada yang mencuri, idza saraqa fihim asyarif, ketika ada orang yang punya posisi, yang punya kehormatan mencuri, tarukuhu, tidak dihukum, dibiarkan saja. Ini kita pegang aja nih buat pegangan politik nih, kartu as nih. Kalau seandainya dia macam-macam, baru nih kita mainkan nih hukumnya. Jadi hukum dipolitisasi. Kalau itu terjadi ya. Kalau di kita mungkin mudah-mudahan tidak terjadi. Ini dulu. Orang yang jatuh itu bukan berarti bisa jatuh tidak sampai selesai. Tapi jatuh itu bisa jatuh kehormatannya, jatuh wibawanya, kan begitu ya. Binasa itu. Taroku. Tapi wa idza saraqa, jika mencuri fihim di antara mereka ad-dhaif, rakyat jelata, mencuri ayam, mencuri sesuatu yang karena kelaparan, langsung aqamu fihi al-hadda. Mereka langsung menetapkan hukum yang tegas. Padahal kata Rasul, lau anna Fatimah binta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saraqat, kalaupun Fatimah anak saya itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Gimana itu? Kalau anak saya mencuri, kalau anak saya korupsi pun, aku akan hukum seberat-beratnya. Bisa tidak itu kita begitu? Itu ada nggak tuh di tuntutan 17+8 kita ya? Ada, saya kira. Kalau kita baca, itu tadi sore saya lihat digugat lagi itu. Ini belum direalisasikan. Jadi gaskeun lah gitu. Pokoknya terus aja ya. Saya bukan mengompori karena saya juga pegawai pemerintah juga. Tetapi kalau ada ketidakadilan, siapapun ya memang harus mau mendorong, mensupportnya dengan cara kita gitu ya. Tapi tetap tidak dengan kekerasan tentu saja. Nah, oleh karenanya kutipan ini kemudian menjadi satu values buat kita. Di halaman berikutnya, menurut Ibnu Alan itu ada dua macam praktek siasah. Di sini ada kata fasyasah nau'ani. Siasah itu kalau saya lihat dalam konteksnya itu lebih pada hukuman ya, bukan politik dalam pengertian ini politiknya, siasahnya itu. Ada dua macam katanya. Ada siasah dhalimah asy-syariah, ada siasah yang praktek politik yang memang itu mencederai hukum, itu tahrimuha, haram tuh. Berpolitik seperti itu tuh tidak boleh. Zalim, mengakali aturan syariat, ini kan mengakali kan, siasatun dzalimatun asyariah. Jadi mensiasati itu terhadap syariat. Syariat itu kan aturan, itu yang tidak boleh, tahrimuha. Ada lagi wasiasatun adilatun tukhrijul haqqa minadh dhalim, al-fajir. Ada juga praktek politik, kecenderungan politik yang sifatnya itu mengeluarkan, membela kebenaran supaya yang terzalimi itu bisa mendapatkan kebenaran, ya gitu. Oleh karena ini yang halal, adil membela kaum tertindas, gitu. Makanya di dalam bagian ini Ibnu Alan itu mengingatkan tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud waktu itu menghakimi, maksudnya mengadili tepatnya begitu ya, mengadili dua perempuan yang berebut anak bayi, ya kan? Ingat kan? Nah, di sini wala tansa fi hadal maudhi qaula Sulaiman nabilah sallallahu alaihi wasallam lil mar'ataini al mud'iyataini al walad. Nah, mungkin kita masih ingat ceritanya waktu itu Nabi Daud. Jadi ada dua perempuan, yang satu senior, yang satu agak junior begitu, punya dua bayi. Mereka pergi bareng-bareng ke hutan, disimpan tuh bayinya. Yang satu dimakan sama serigala. Meninggal kan, tinggal satu lagi. Rebutan kan, ini anakku gitu. Nah, yang tua ini yang merasa senior, ini anakku. Padahal dia tahu sebetulnya bukan anaknya. Tapi kan senior kan, jadi agak kalah tuh, diambil. Lalu minta keadilan. Datang dua-duanya ke Nabi Daud. Lalu yang senior itu dengan pengalamannya mengakali,
mensiasati, menjelaskan ke Nabi Daud bahwa ini adalah anak saya. Kalah tuh yang junior itu, ibu yang muda ini. Tapi tidak puas, datang ke Nabi Sulaiman. Kemudian inilah ceritanya. Fahakama bihi Dawud lil kubro. Nabi Daud memberikan anak itu kepada perempuan yang senior, yang tua gitu ya. Tapi tidak puas. Faqala Sulaiman, coba sebentar. Itu nih bisikin. Coba sini ambil pisau coba. Asyiku, kan Nabi Sulaiman itu siapanya Nabi Daud. Daud Sulaiman, anaknya. Jadi waktu itu sudah menggantikan sebagai raja yang adil gitu ya. U'tuni bisikin, coba ambilkan pisau. Asyikuhu bainakuma. Aku akan belah aja ya buat kali. Jadi ini bayinya kita belah saja ya, kita bagi dua saja ya, supaya adil kan. Kan adil itu dibagi dua, jadi kita belah saja gitu. Fasamahat al-kubro. Nah, yang ibu yang senior itu karena memang bukan anaknya, boleh deh ya, bagi dua aja gitu. Jadi bayinya dibagi dua saja gitu. Fasamahat al-kubro bidzalik. Wa qalat as-sughra, yang kecil ini berkata, la taf'al, jangan. Ya Tuhan, ya Nabi Daud, la taf'al kadzalik, rahimakallah, huwa ibnuha. Udah. Ini anak ini memang anaknya dia. Nah, ibnuha. Faqadha bi lisughra lima ra'ahu. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Justru Nabi Sulaiman memberikan bayi itu kepada as-sughra, kepada perempuan yang muda itu. Karena lima ra'ahu min wufuri syafaqatiha alaihi wa alima annam tina'aha min dalika lima qama biqalbiha min rahmah wa syafaqah. Karena sebetulnya rasa yang muncul itu yang lebih jujur. Jadi kalau sesuatu keluar dari hati nurani, dari sanubari, itu pasti tidak main-main. Jadi ini para penguasa yang sekarang di negeri kita ya, itu yakinlah bahwa yang keluar dari nurani, dari sanubari teman-teman yang mengajukan 17+8 itu betul-betul keluar dari, bukan karena pengen diangkat jadi staf ahli atau bukan. Saya yakin itu. Itu ekses kalau seandainya ada kerusuhan, ada kemudian yang memanfaatkan. Tapi kalau keluar dari hati nurani itu harus betul-betul didengarkan. Nah, as-syafaqah, sayang kepada negeri kita kan begitu ya. Nah, bahkan sampai kemudian di bagian berikutnya itu ada satu ini Ibnu Alan tuh menyampaikan di bagian mana ya? Oh, ini di sini nih. Wa hadha huwa al-haq fa innal iqrar idza kana li'illatin atla 'alaihi al-hakim lam yu'awwal 'alaihi. Pengakuan seseorang ketika di BAP sama polisi, kalau seseorang itu ngaku tapi sebetulnya ngakunya itu karena dipaksa, karena sesuatu, itu lam yu'awwal 'alaihi. Kalau menurut Ibnu Alan, idza kana li'illatin. Tadi kan mengaku bahwa kata yang perempuan yang muda, iya ini anak dia. Ada ilat, tapi ilatnya itu as-syafaqah war rahmah. Maka itu hakim harus jeli. Makanya hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Harus betul-betul adil dan ini berat, tidak mudah. Jadi kalau hakim sudah tidak jujur, wah rusaklah negeri ini. Kalau hukum sudah tidak ditegakkan, rusak juga negeri ini. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu Sobat Ngariksa di bagian berikutnya, wahasiluhu, kesimpulannya gimana dong? Ini masih pertanyaan pertama saja ya, sudah mau habis juga ya. Tidak apa-apa, karena kita tidak akan bacakan semuanya. Wahasiluhu, jadi hasilnya kira-kira begini. Memang harus seimbang, tidak boleh menambahkan, tidak boleh melebihi. Bagaimana kalau ingin memberikan sanksi mentakjir, walau biziyadah ala wajib takzir, wazajr, itu tetap harus adil katanya begitu. Ya. Nah, tetapi ada satu imam, ini Imam Malik, punya pandangan lain nih. Waqad jawaza, kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi, itu artinya li tahqiq. Waqad jawaza, itu sungguh lan satuhune wus, apa ini? Jawaza ini membolehkan. Apalah itu. Nanti Alan yang baca ya. Sungguh telah membolehkan Imam Malik at-ta'zir, memberikan ta'zir kalau ada orang yang ini sudah berlebihan, ini orang ini korupsi ini sudah berlebihan, ini harus ditakzir, ini bahasa pesantren ta'zir itu. Pak Al-Zara yu'azir ta'zir, jadi ya harus dipermalukan. Ya, karena dia udah kebablasan, udah luar biasa. Nah, kata Imam Malik, bentuk ta'zir itu boleh ditambahkan di anwa'il adha, ya, bentuk-bentuk yang pokoknya hukuman buat dia, misalnya minad dorbi, amukul, maksudnya dipukul. Kalau dulu makan pukul cambuk ya, kalau di dalam syariat Islam ya, tentu
di dalam masing-masing negara termasuk di Indonesia kan berbeda kan. Ad-darbi itu maksudnya hukumannya. Wal habs, ditahannya ditambah aja tuh. Jadi mungkin ini kan pengecualian menurut Imam Malik. Ini sebetulnya biasanya sih 15 tahun ini. Cuma ini kerugiannya udah sekian puluh triliun misalnya. Atau bahkan nggak tahu di atas triliun itu apa. Ini penjaranya ditambah. Wasyatam. Wasyatam itu boleh dikata-katain. Sampai begitu ya. Betul gak tuh? Ingatane. Ya, Bu, ya dikata-katain gitu. Wa akhfil amwal. Bahkan boleh diambil hartanya. Boleh asetnya itu diambil, dirampas oleh negara. Berarti ini RUU perampasan aset ini boleh juga nih, gitu ya. Sekarang kan lagi salah satu tuntutannya ini wa akhfil amwal. Itu koruptor ini udah berlebihan itu, udah gajinya itu udah berlebih, kemudian pengen dinaikkan lagi sekian triliun naik, kemudian masih juga korupsi. Gimana rakyat nggak marah, ya Allah, gitu ya. Ini Ibnu Alan bilang wa akhfil amwal, jadi saya dukunglah RUU perampasan aset ya. Ngariksa mendukung disahkan. Masa nggak bisa cepat RUU haji saja bisa cepat kemarin kan? Ya, sudah ada Kementerian Haji sekarang. RUU Pilkada juga 1 malam bisa selesai. Masa ini tidak bisa gitu ya? Tergantung kemauan. Baik. Waduh, masalah kedua nih. Saya ingin percepat Sobat Ngariksa untuk berikutnya sesuai dengan waktu ya. Mungkin nanti saya akan memberikan waktu untuk Sobat Ngariksa menyampaikan entah saran, entah tambahan barangkali dari Sobat Ngariksa. Mungkin ada manuskrip dari leluhurnya yang juga nasihat buat para penguasa, silahkan ya. Saya istirahat sebentar. Bismillah. Ya, bagi Sobat Ngariksa yang mau menyampaikan silahkan di kolom di Facebook mungkin bisa. Nanti tim Ngariksa bisa membacakannya. Nah, kalau masalah yang kedua itu gimana caranya membangun wibawa di hadapan rakyat? Gitu. Thariqah li tarbiyatil mahabbah iqamatul hudud, sama ya. Jadi saya akan percepat. Intinya itu adalah tetap konsisten untuk menegakkan hukum. Jangan berlebih-lebihan tapi jangan berkekurangan juga. Masalah yang ketiga apa? Ini nasihat yang cukup baik ini. Nah, yang ketiga itu adalah as-su'al as-salis. Seharusnya seperti ini nih mental para penguasa itu katanya. Jadi mental dan paradigma cara pandang para penguasa di sini disebutkan as-su'al as-salis. Ulaikal al-muluk al-qudama maka himmatuhum wajtihaduhum fi imaratu wilayatihim. Jadi pertama kali jadi penguasa itu mereka itu kanat himmatuhum, himmah itu apa ya? Visinya itu wajtihaduhum dan komitmennya itu fi imaratu wilayatihim. Pokoknya untuk memakmurkan negerinya, untuk memakmurkan rakyatnya. La'allahum annahu kullama kanatil wilayah amar kanat ar-ru'ayah awfar wa askar. Nah, saya tuliskan di sini. Pertama, berkomitmen kuat mensejahterakan rakyat. Yang kedua, harus punya paradigma bahwa semakin makmur sumber daya alam, rakyat juga semakin setia dan bersyukur. Kalau rakyat bersyukur tidak akan demo. Kalau rakyat bersyukur tidak akan protes. Kan begitu. Ini yang dimaksud. Kullama kanat al-wilayah a'mar, kalau sumber daya alam kita makmur, negara kita makmur, kanat ar-ru'ayah awfar, lebih sempurna, lebih setia, wa askar, lebih bersyukur kan. Ya diminta apapun, coba teman-teman kita yang diaspora kemarin yang di Denmark itu, Mbak Salsa ya, itu kan menceritakan bagaimana ditarik pajak yang 50% lebih bahkan di Eropa itu. Tetapi mereka bersyukur tetap karena difasilitasi. Makmur memang, penghasilan tapi dipotong banyak, tapi difasilitasi. Semuanya aman. Kalau di Eropa itu setahu saya, ketika saya di sana, ada orang yang menyentuh badan kita, dia langsung kena hukuman yang amat sangat berat. Kalau dia pengangguran, pemabuk, misalnya boleh silahkan mabuk. Bahkan waktu itu, orang yang apa istilahnya itu yang tidak punya pekerjaan itu tunawisma, apa istilahnya bahasa Jermannya tunawisma itu Arbeitslos ya. Arbeitslos, yang Arbeitslos itu dikasih subsidi 500 euro waktu itu sebulan. 500 euro kali 18.000 waktu itu kan berarti sekitar 7,5 juta. Dari mana? Dari pajak orang kaya. Loh, kok enak sekali? Enak memang, tapi mereka diharamkan untuk menyentuh orang. Kalau seandainya mereka marah, lagi mabuk marah, langsung dicabut tunjangan sosialnya, langsung dihukum seberat-beratnya gitu. Orang mau menipu misalnya masuk ke kereta tanpa punya tiket yang benar,
beli tiket itu 2 euro. Kemudian kalau melanggar ketahuan 40 euro. Berat sekali hukumannya. Tetapi itu membuat tertib, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada paradigma yang sangat penting di sini. Orang-orang dulu itu kanu ya'lamuna annalladzi qalatul hukama wa nataqat bil ulama sahih la raiba fihi. Jadi kalau ada orang cerdik cendikia, saya bacakan di sini, para penguasa pada masa lalu itu meyakini bahwa yang disuarakan oleh para cerdik cendikia itu benar belaka. Yang disuarakan oleh para ulama yang jujur itu benar belaka. Apa itu? Nah, mereka mengatakan begini, para ulama, para cerdik cendikia itu, agama itu, nah di sini ya, inna dina bil mulk. Agama itu sangat tergantung loh ke negara loh, butuh difasilitasi. Agama itu butuh ke negara, ke raja. Wal mulk bil junud. Negara juga butuh keamanan, butuh tentara, ya kan? Butuh polisi. Wal junud bil mal. Tentara mana mungkin nggak ada anggaran? Jelas, anggaran Kementerian Pertahanan sekarang juga kan tidak kena efisiensi kan, karena memang butuh senjata, butuh tentara. Wal junud bil mal, tapi hartanya dari mana? Wal malu bi imaratil bilad. Hartanya itu diperoleh dengan cara sumber daya alamnya dikelola dengan baik. Wa imaratul bilad bil adli. Nah, kemakmuran negara itu hanya bisa diwujudkan dengan adil. Kalau nggak adil, mengapa sekarang banyak masalah kerusuhan? Ternyata ujung-ujungnya itu tidak adil. Kemudian ekonomi itu senjang banget begitu. Saya kemarin membaca rumusan dari Core Institute misalnya gitu ya, bagaimana itu saran-saran secara ekonomi, perspektif ekonomi itu ternyata memang seperti ini mata rantainya begitu, ujung-ujungnya itu. Jadi keadilan itu amat sangat penting. Masalah keempat, Ibnu Alan menyampaikan tips memadukan sikap adil dan tegas. Tadi kan disampaikan harus adil. Lalu Ibnu Alan bertanya di sini di dalam pertanyaannya itu, Syekh, kan di dalam hadis yang sebutnya itu harus seimbang. Pertanyaannya, fa kaifa ya Maulana yajtami'u hifdzul hudud fi syar'i wa hifdzuz ziyadah fi minal hudud? Gimana ya supaya menyeimbangkan itu, karena berat. Di satu sisi saya ingin tidak melebihi batas, adil, tapi di sisi lain juga saya harus tegas, harus memerangi bahkan begitu. Kalau memerangi itu adil atau tidak, dan seterusnya. Ini bentuk pertanyaan dari ulama ya, yang kemudian jawabannya itu dijawabnya itu ya moderat saja. Gitu. Jawabannya di sini. Saya simpulkan moderat itu karena jawabannya di sini memang mana nih jawabannya? Min ghairi ikhlal bi qudud wala bi ziyadah wa nuqsan bi ayyakuma bi adahi inda wujudi muqtadha syarat min ghairi ifratin wala tafrid. Itu kata kuncinya. Silahkan diambil. Ifrat itu artinya kalau kita makan itu sudah kenyang masih nambah juga, itu ifrat namanya. Berlebih-lebihan, melebihi batas. Ada tafrid juga tidak boleh. Tafrid itu hukuman dikurangi, minimalis banget. Ya makan ya harus sehat dong, 5 sehat 4 sempurna. Ini mah makan cuma kacang aja gitu, sama ciki saja gitu, ciki sama kopi sama rokok. Waduh gitu. Itu namanya tafrid ya. Nah, jangan juga, kurus nantilah. Ifrat jangan, tafrid juga jangan. Ini sebetulnya konsep di dalam kekuasaan juga namanya ya. Adil itu tidak bertentangan dengan tegas menindak, kata Ibnu Alan. Jadi boleh, silahkan. Karena Rasul itu juga melakukan itu. Amal atu wal anfu fala munafata bainahuma. Tidak bertentangan juga. Rasul itu melakukan itu. Rasul itu kan Muhammad dalam surat Al-Fatah ayat berapa ya? 29 kalau tidak salah. Muhammadun Rasulullah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas kepada kekufuran tetapi sayang gitu. Ruhama'u bainahum, di antara mereka sesama. Tetapi umat Nabi Muhammad dan umatnya itu selain asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum juga tarahum ruk'an sujadan. Mereka tawadhu. Ruk'a itu kan ruku ya. Kemarin saya jelaskan ini di pesantren Al-Hamidiyah di Depok, di santri-santri kami. Kebetulan menguludan kemarin dengan sederhana. Saya jelaskan, santri itu harus meneladani Rasul. Apa? Ruk'an sujadan. Ruk'an itu tawadhu, dzalla, mutawadhi. Wow, semakin pintar dia harus semakin tunduk begitu. Nah, penguasa apalagi semakin berkuasa jangan semakin mana yang demo cuma 5.000, 50.000 nggak apa-apa. Waduh, itu kan menyakiti sekali. Mana itu yang rakyat jelata itu? Alhamdulillah ya. Ikuti akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi adil itu adalah memberikan hak pada yang seharusnya memilikinya. Nah, Ibnu Alan memberikan tips bahwa nanti kalau sudah bisa adil jangan berhenti juga. Karena sebetulnya adil itu baru satu tahap. Ada tahap yang lebih tinggi yaitu ihsan. Adil itu di bawah ihsan. Apa coba? Nah, ini bedanya menarik nih di sini. Nanti silakan di ini ya, apa namanya, di elaborasi lagi. Fal adlu huwa al musawah fil mukafaah. In khairun fa khairun. Adil itu kebaikan, satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Wa in syarran fa syarrun. Satu kejelekan dibalas satu kejelekan. Tapi wal ihsan, namanya ihsan itu ayyuqabila khairu, ayyuqabila al khaira ya, ayyuqabila aiman gitu. Al khaira, membalas kebaikan bi aktsara minhu, dengan yang lebih baik. Jam kerja kita itu memang sampai jam 4. Itu udah sesuai dengan ketentuan, adil namanya, kita pulang jam 4. Tapi setelah jam 4 ada yang minta tolong, bisa nggak tolong betulin ini laptop saya sebentar begitu. Udah jam kerja nih. Kalau orang yang adil, maaf ya, ini sudah habis waktunya. Boleh, dia tidak salah. Tetapi bagi orang yang ihsan, oke, saya bantu ya. Setengah jam dia membantu, 30 menitnya adalah ihsan. Kira-kira seperti itu. Wujudnya dalam kekuasaan seperti apa? Silahkan. Apakah kebijakan para penguasa itu sudah adil? Kalau sudah adil, bisa tidak ihsan? Itu lebih baik lagi. Rakyat akan lebih asyar. Ya. Ini kutipan dari Nabi Sulaiman. Ya, qala Sulaiman ibnu Dawud, ar-rahmatu wal adlu yahruzanil mulk. Sampai di situ. Kasih sayang, mengasihi lan adile itu bisa menjaga seorang penguasa. Saya terjemahkan secara bebas di sini, empati dan adil adalah dua hal yang akan menjaga seorang penguasa. Itu aja. Empati. Ya, kalau awalnya nggak empati. Empati itu apa sih? Ar-rahmah kan, empati kepada orang lain begitu. Ketika empati itu dilakukan, maka itu akan menjaga kita dari kerusakan. Baik sobat Ngariksa, saya lanjutkan. Maaf tadi sedikit ada kendala teknis. Ini kutipan dari Nabi Sulaiman oleh Ibnu Alan bahwa ar-rahmah wal adlu yahruzanil muluka. Bahwa empati dan keadilan adalah dua hal yang akan menjadi penjaga kita supaya kekuasaan kita itu memberikan manfaat ya kepada rakyat. Kemudian ini kutipan yang berikutnya di halaman berikutnya juga saya bacakan di sini. Ini intinya yaitu musyawarah ya. La yatimmu khadmuhu illa bimusyawaratil wuzara al-akhyar. Seorang penguasa itu tidak mungkin sempurna kekuasaannya itu kecuali dia memang harus selalu musyawarah konsultasi dengan al-wuzara, para menteri al-akhyar yang terpilih. Nah, ini masalahnya. Terpilih itu apa maksudnya? Yang terbaik. Sekarang menteri-menterinya terpilih atau tidak? Al-akhyar terbaik atau tidak? Ya, ada menteri yang baik, ada yang tidak baik. Nah, itu presidennya berarti yang harus memilih al-akhyar. Kadzalika la yatimmu adlu illa bimusyawaratil ulama. Jadi pintu nasihat kepada pimpinan, kepada pemimpin nggak boleh hanya satu, tapi dari sini, dari sini, dari sini. Saya kemarin mendengar satu saran ya, bagus saya kira untuk Bapak Presiden kita, dari beberapa masyarakat, tokoh masyarakat, pintu informasinya tolong dibuka dari berbagai sisi, supaya ada pertimbangan. Jangan dari satu pintu saja. Ini maksudnya. Kepemimpinan penguasa tidak sempurna tanpa musyawarah dengan para menteri terpilih dan cendikia. Nah, yang masalah kelima, kalau ini masalah ekonomi, sobat ngadik saya luar biasa Ibnu Alan. Ini menjelaskan bagaimana bentuk pengelolaan dana negara yang jelas, transparan dan berintegritas. Waduh, saya bukan ahli ekonomi nih, tapi kira-kira salah satu pesan moralnya itu adalah bahwa sumber dana pengelolaan negara itu harus bersih. Aduh, ini yang berat ya. Jangan dari judol. Kalau sumber ini negara, apalagi penghasilan pejabatnya, penguasanya dari judol, itu tidak berkah. Kira-kira seperti jawaban dari Ibnu Alan. Al-jawab, al-malul ladzi yaqubil jund malul masalih al-mazmu fi baitil mal. Tentu saja konteksnya saat itu di negara Islam pada masa itu baitul mal. Maksudnya adalah biaya bagi tentara, biaya bagi negara, bagi pemerintahan itu dari min malil masalih al-majmu fi baitil mal.
itu harus dana yang memang maslahat, dana yang memang itu sehat ya. Penguasa di sini tidak boleh juga waghdud torfaka anin nadri li zuhratid dunya. Itu para penguasa itu jangan terlalu materialistis. Jangan, jadi waghdud itu kan pejamkan. Pejamkan matamu wahai penguasa dari anin nadri, memandang li zuhratil dunya, bunga-bunganya duniawi. Semuanya itu allati fi aidi ra'ayaka, apalagi yang ada di rakyatnya. Wah, ini rakyat nih udah dapat nih miliaran dari YouTube nih. Ngariksa nih misalnya dipajekin deh itu. Aduh, ngariksa kena pajak lagi nanti kan. Padahal baru dapat 1 juta kemarin tuh. Monetisasinya udah jalan sih, tapi pas saya lihat 1.300.000. Mungkin nanti ada yang kasihan sama ngariksa ini. Du'afa nih ngariksa ini. Tapi kalau jadi penguasa, waghdud torfaka anin nadri li zuhratid dunya. Jangan ya, fi aidi ra'ayaka. Ra'ayat itu dari rakyat. Rakyat itu bahasa Arab loh. Rakyat, ra'ayat. Jangan sampai gitu. Watlub ar-rizqa minallah, serahkan ini kepada Allah. Bagaimana sebaiknya penguasa mendapatkan gaji? Boleh, tentu saja begitu. Ini kira-kira nasihat dari Ibnu Alan, biqadrihi, sesuai dengan ukurannya. Ya, jangan berlebih-lebihan juga gitu. Wa ayyahiba ma yahibu biqadrihi. Kata kuncinya biqadrihi. Sesuai takarannya lah. Mau memberi juga, jangan sampai memberi itu berlebihan juga gitu. Karena ketika memberi berlebihan, apalagi memberi ke penguasa, itu kan gratifikasi juga gitu. Ini nasihat-nasihat di Aswal As-Sadis ini sangat baik sekali ya. Bahkan menurut Ibnu Alan, gaji penguasa itu tidak boleh berlebihan, apalagi kalau diambil dari pajak rakyat. Ini kalimat-kalimatnya kok sesuai sekali dengan yang ada di Indonesia gitu ya. Sekarang ini gitu ya. Pengen meningkatkan, ditambah, itu yang bikin kita rusuh kemarin itu. Saya tentu saja tidak membenarkan kerusakannya, tetapi ini akibat dari perilaku sebagian penguasa kita. In kana al-akhid lil mal ala ma fardu syari fiha min az-zakat wal kafarat fal amru fiha biqadrin ma'lumin syar'an, itu boleh. La ziyadah wala nuqsan, tidak berlebih-lebihan gitu. Kalau itu mah boleh begitu. Tapi kalau seandainya berlebih-lebihan ya tidak boleh. Nah, lalu bagaimana soal empati? Kan salah satu tuntutan di dalam 17+8 itu ada transparansi, reformasi, empati ya. Nah, ini empati itu fa'alal muluk, wajib nih bagi para penguasa itu ayang duro fi hali ri'ayahu, harus selalu empati memperhatikan nasib rakyatnya. Ghinan, apakah mereka itu yang kaya, wa faqran, atau yang fakir, wa yu'amilu kullan biqadri taqatihi, dan di treatment sesuai dengan keadaan mereka. Itu harus empati. Ini mah ada yang sengsara, ada yang rakyat kecil, ojol misalnya, mohon maaf, kemudian ikut demo, kemudian dibilang bahwa rakyat jelata saja sombong. Waduh, itu kan jadi marah lagi ya. Itu yang menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti ini. Ibnu Alan itu menyampaikan penguasa kepada rakyat itu wayakunu qattabib. Nah, seperti dokter katanya. Penguasa itu seperti dokter ke pasien. Yasifu li ba'din dawil hamiyat aqwa. Kadang-kadang dokter itu memberikan obat kepada pasiennya itu kan dosisnya tinggi, ya kan? Tapi kadang-kadang juga li ba'din wastiha. Kadang-kadang yang tengah-tengahnya. Wa li ba'din adnaha. Kadang-kadang dosisnya kamu mah nggak usah banyak-banyak ini minum. Dosisnya yang generik saja ya gitu, karena ini ringan penyakitnya begitu. Jadi kalau yang kaya dipajaknya silahkan tinggi boleh gitu ya, kalau tentu saja kalau sistem di luar ya, yang kecil pajaknya rendah tetapi subsidi silang begitu. Itu sebetulnya kan konsepnya sudah ada ya, tetapi kenapa negara non Islam yang mempraktekannya? Walaupun Indonesia juga bukan negara Islam, tapi kita mayoritas Muslim ya. Ini beberapa hal yang saya kira patut kita pikirkan. Kalau yang masalah ke-7 Sobat Ngarisha itu soal sholat, tiba-tiba gitu, saya agak kaget juga begitu membaca, ini Sultan kok konsultasi sholat gitu ya. Jadi tidak dalam pembahasan yang sebelumnya gitu. Lihat saja, As-Sabi itu gini, Syekh as'alukum barokatan min indikum antu'allimuni as-sholat wa ma aqrafiha gitu. Gimana nih bacanya, bener nggak? Mungkin ingin dapat ijazah kan cara sholatnya. Jadi kita tidak bahas ya. Silahkan kalau mau diteliti. Yang masalah ke-8
Nah, ini juga soal boleh tidak seorang penguasa itu mengambil untung dari tanah yang tidak ada penghuninya. Waktu itu mungkin kosong gitu ya. Di Indonesia ada. Hah? Ini mengambil keuntungan dari tanah yang tak bertuan, barangkali begitu ya. Gitu. In kanatil ardu al-muhubah milka wahib bi'irsin min muarasilau dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi saya ini tidak bahas secara detail, tetapi jawabannya kira-kira pokoknya jangan bertentangan dengan hukum-hukum yang kewajaran begitu. Kemudian masalah ke-9, boleh tidak penguasa mengambil imbalan dari rakyat? Ini kelanjutan dari yang tadi. Boleh, asalkan tidak mencekik, tidak berlebih-lebihan. Sama. Tidak boleh mengambil imbalan dari rakyat secara berlebihan. Jawabannya di sini kalimat-kalimatnya la yajuzu lahu akhdul asyur. Bahkan begini, ngambil 1/10 al-asyur 1/10 ya. Min mali tijarah, dari para pebisnis, ala la yajuzu lahu tidak boleh bagi penguasa itu mengambil 1/10 dari harta dagangan dari bisnis ala wajhil muqs, dengan cara maksa itu. Pokoknya saya keluarin ya sertifikatnya, tapi bayar 400.000. Wah, misalnya satu sertifikat 400.000 atau 4 juta kali sekian miliar juga jadinya. Itu juga yang membuat diambil lagi gitu kekuasaan itu. Allah itu membalikan ini kekuasaan itu seperti mengambil kekuasaan itu seperti membalikan tangan ya. Sangat mudah sekali. Insya Allah. Saya juga suka jangan-jangan saya juga banyak salah gitu ya. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan astagfirullah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dari keburukan-keburukan itu ya. Dan ini tidak boleh berlebihan. Penguasa tidak berhak berlebih-lebihan mengambil dana Baitul Mal dan APBN, diambil tuh buat gaji anggota DPR yang berlebih-lebihan, nggak boleh itu kata Ibnu Alan kan gitu. Baitul Mal itu kan ya dulu di sini kan tidak ada Baitul, tempat menyimpan uang ya, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang masalah ke-10 itu juga tidak ada kaitan dengan masalah ar-riasah, tetapi masalah teologi. Jadi Ibnu Alan ini betul-betul memanfaatkan kesempatan untuk bertanya. Bayangkan abad ke-16 ngirim surat itu juga lama, 1 bulan nyampenya lah, melalui jemaah haji kan, belum ada pos abad ke-16 ya, jadi tidak bisa lewat kartu pos, ditulis gitu kan dengan tulisan tangan, titipan ke jemaah haji. Pertanyaannya, as-su'alul asri itu fi ma'na ad-din wal kharij. Jadi ini tentang teologi yang berarti juga tidak saya sampaikan. Nah, terakhir sebagai pelengkap, Sobat Ngariksa, sebagai penutup, ini ada manuskrip terima kasih banyak Bu Ami dari Paseban, dari Tripanca Tunggal di Paseban di Kuningan, Jawa Barat. Ternyata ketika saya diskusi dengan teman-teman begitu ya, itu ada beberapa yang memberikan masukan. Nah, salah satunya di Paseban yang ini manuskripnya itu kita digitalkan juga ya. Ini ada tim Dreamsy di sini, tim yang mendigitalisasi puluhan ribu itu di Paseban itu. Ini di antara manuskripnya yang terima kasih Bu Emi Ratna Gumilang Dami Asih. Beliau adalah putri dari almarhum Romo Jati ya, Rama Jati kemarin yang meninggal. Kira-kira ini saya nggak bisa baca juga karena ini aksara Sundanya nih Kang Ilham yang bisa baca nih. Ini unik sekali ini, Sunda kuno juga bukan, Sunda modern bukan gitu ya. Nah, Mas Alan mungkin tahu juga ini. Jadi Kang Ilham yang kita tahu persis ya sudah bisa. Kira-kira pokoknya pesannya itu adalah tugas pemerintah itu yang pertama dan utama adalah memperhatikan rakyat kecil dengan mengatur kehidupan, bagaimana sebaiknya membantu rakyat kecil meraih kemakmuran dalam kehidupan dan dalam pekerjaan selayaknya mereka hidup. Karena pada dasarnya para pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Bahasanya sudah agak modern karena memang Pangeran Madrais itu pada abad ke-19 ya. Jadi ini antara abad 16 dengan abad ke-19. Dan yang terakhir saya terima kasih kepada Kang Ilham Nurwansyah, seorang ahli Sunda kuno juga begitu ya. Yang kemarin habis ketemu dengan KDM. Waduh, hebring pisan ya Kang Ilham. Ketemu dengan Kang Deddy Mulyadi katanya. Gara-gara tesisnya kan tentang siksa kandang Kersian yang sudah dinobatkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO. Diundang lah gitu, bisa nembang juga kan. Kapan nih Kang Deddy akan undang ngarik saya? Ayolah Kang Deddy, mumpung ini nih saya colek gitu nanti, tolong diviralkan ini
supaya kita ngarisa dengan Kang Deddy Mulyadi. Banyak naskah Sunda nih, nanti Kang Deddy saya tantang nih. Sama kan ininya Kang Deddy ya, samilah sang abdi ngan abdi minta uang aing bahasana teh gitu. Uang aing rada benten lah, abdi mah rada ti Sunda nanti kuningan nanti rada halus gitu teh. Gitu. Nah, ini dari Amanat Galunggung buat orang-orang Sunda. Jadi ini apa namanya, tentu dibaca oleh Kang Ilham, ini transkripsinya, ini terjemahnya gitu ya. Tentu saya bisa membaca yang transkripsinya, tetapi ternyata bahasa Sunda kuno juga beda juga gitu ya. Sia tuh kamu ya. Sia rakean Dharma Siksa, maka manak sang lumahing taman, patemuan deng ti sisima pun, makangaran sang Raja Purana, carek sang Raja Purana. Rampes, carek dewata kami, sia rakean Dharma Siksa pun gitu. Nah, manggalah itu mah orang Sunda itu Kang Deddy Mulyadi mungkin ngartos gitu, mangga itu. Nah, kira-kira terjemahnya ini menjelaskan seseorang yang bernama Rakean Dharma Siksa. Sebenarnya membaca Rakean saya jadi ingat novel ini. Saya sampai waktu itu menghatamkan dengan ini sekali, asik sekali. Ini cerita sebetulnya misteri runtuhnya kerajaan Pajajaran. Ini juga menyebut siksa kandang Karsian, begitu Nyilaras bumi, itu asik. Kalau cerita kuno menjadi novel itu menjadi asik. Ini menjadi karya imajinatif tentu saja gitu ya. Bagaimana ada cerita cintanya juga begitu di tokoh yang bernama Raksarineka, yang digambarkan dengan sedemikian rupa. Oh, ajiannya itu keren banget. Ajian nguping ajiannya itu. Dari jauh orang ngomong bisik-bisik, dia keluarkan ajian nguping. Nguping itu ngadenge gitu. Bahasa Sunda juga ya. Maksudnya mendengar, oh jadi tahu dia, oh ya yang dia ucapkan itu. Enak sekali ya kalau seandainya begitu ya. Ini pesan dari leluhur Sunda, peliharalah agar tetap ditaati oleh orang banyak, agar aman tentram seluruh negeri. Raja tentram bertahta, sang Rama tentram menghimpun bahan makanan, sang Disi unggul perangnya, tetaplah mengikuti ucap orang tua, melaksanakan ajaran yang membuat parit pertahanan di Galunggung, agar unggul perang, serba tumbuh tanam-tanaman, lama berjaya, panjang umur, sungguh-sungguhlah mengikuti nasihat teladan patikrama atau orang tua, warisan dari para surgawi. Itu bahasa dari Sunda kuno gitu ya. Nah, dari Sunda kuno kita terakhir ini pesan dari yang sangat kekinian terkait dengan kondisi sekarang dari Pak Lukman Hakim Saifuddin, salah seorang tokoh gerakan Nurasi Bangsa terkait dengan situasi sekarang. Jadi pesan yang amat sangat perlu kita renungkan, siapapun kita yang diamanahi kuasa, gunakanlah sepenuh rasa. Kuasa tanpa rasa mengundang karma, menjadi bala yang rugikan kita semua. Terima kasih banyak Pak Lukman Hakim Saifuddin. Sebelum saya tutup, saya ingin mempersilahkan kalau ada yang respon di Facebook, ada tidak? Atau sudah putus tadi? Atau dari audiens di sini yang hadir? Silakan. Dari Sobat Ngarik saya yang hadir ada? Ya, kalau yang langsung saya tidak bisa melihat. Oh, yang tadi ya? Oh, yang ini. Waduh, yang ini. Mungkin harus ditutup. Oh, benar. Oh, ini dari Nandar Al-Ghani ya. Benar-benar bersemangat malam ini. Ya memang semangat sekali ini. Sampai akhirnya mau habis ini. Ada pertanyaan tidak? Ada baru itu. Oh ya. Yang Nandar itu? Di live yang baru. Oh, yang baru. Oh, yang baru. Oh, Pak Lulut. Dari Pak Lulut. Terima kasih banyak Pak Lulut. Pak Lulut ini beliau ini pelestari manuskrip luar biasa di Jawa Timur di Malang. Pak Lulut Edi Santoso, saya mau juga bertemu dengan KDM. Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Kang Deddy, mangga dangukeun ya Pak Lulut seueur manuskripna terkait dokumen bendungan, waduk dan sistem pengairan di wilayah Jawa Barat. Kebetulan PSB itu pusat
studi apa ya waktu itu lupa saya, budaya ya. PSB Puspa Lulut, maksudnya ini di rumahnya beliau, koleksi dokumen tersebut ada katanya. Nah ini kan, jadi dokumen manuskripnya ada, dan di Pak Lulut itu membeli dengan uang sendiri loh. Itu saking cintanya terhadap manuskrip, kemudian disimpan di rumahnya begitu ya. Nah setelah ini sepertinya akan ada panggilan dari KDM nih untuk Pak Lulut ya, lewat Ngariksa tapi ya. Nah, ada lagi? Ya, baik. Jadi ada 2 videonya ya. Baik Sobat Ngariksa, kita tutup dengan satu renungan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Ngariksa, para sufi meyakini semesta adalah cermin wujud tajalli Tuhan yang Maha Kuasa. Saat dia dilupakan, semesta punya cara tersendiri untuk mengingatkan. Penguasa adalah makhluk pilihan, mendapat amanah merawat bumi, melindungi rakyat jelata agar tak terzalimi, bahkan menjadi bayangan Tuhan di muka bumi. Bangsa kita menyimpan ingatan luhur, tercatat dalam lontar, manuskrip, deluang, dan terekam di dalam pitutur. Bagaimana pesan Tuhan sudah disampaikan agar keadilan ditegakkan. Kita patut bersyukur, ternyata masih banyak putra-putri bangsa berhati baja, sekaligus merawat rasa. Mereka menjadi penyambung lidah semesta yang mulai marah. Siapapun yang sedang berkuasa, Tuhan masih sayang kepada kita. Mari dengarkan suara mereka. Mari empati pada yang terluka. Mari bersahabat dengan semesta. Allah bersama kita. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa yang sudah subscribe, yang sudah rutin untuk nonton Ngariksa. Terima kasih kepada Empi juga ini. Ini Ngariksa yang paling kecil nih, Empi ini usianya baru berapa tahun. Mau ke sini? Sini Ngariksa sini. Sini, in frame sini Empi. Aduh. Nah, ini Ngariksa Kid nih, Sobat Ngariksa. Tuh lihat tuh. Itu Sobat Ngariksa, ini Empi yang amat sangat senang ikut Ngariksa. Sini Empi, pinggir. Nah, jadi ini Empi udah subscribe belum? Sudah ya, alhamdulillah. Begitu mau tayangan Ngariksa Live ini, Empi ini bertanya temanya apa? Tanya, waduh. Jadi begitu temanya itu tentang semesta, itu sangat bersemangat ya. Terima kasih banyak ya Empi ya. Terima kasih Sobat Ngariksa, sampai jumpa lagi, dan silahkan ditambah ini berapa ini sekarang 8.260 termasuk Empi di dalamnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Salam Ngariksa. Hafal nggak? Mari kita ayo ikutin. Sobat Ngariksa, ikutin. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Ya, terima kasih Mpi ya. Alhamdulillah.